Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, good morning. How are you today? I hope all of you guys are fine. Welcome back to YouTube channel with Nuritu with Miss Dia. Hari ini kembali lagi kita akan belajar tematik tema 5 subtema 2 muatan bahasa Indonesia. Sebelum mulai belajar, mari sama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Menulis riwayat hidup. Riwayat hidup adalah tulisan yang berisi informasi diri, meliputi identitas diri, serta kegiatan yang telah dilakukan. Riwayat hidup harus didasarkan pada fakta dan disajikan dengan sangat rinci. Riwayat hidup dapat ditulis dengan dua bentuk, yaitu bentuk singkat dan bentuk narasi. Riwayat hidup dalam bentuk singkat biasanya seperti formulir. Penulisan seperti ini lebih sering disebut riwayat hidup. Riwayat hidup dalam bentuk narasi disajikan dalam bentuk paragraf atau tulisan memanjang. Tujuan dibuatnya riwayat hidup untuk menjelaskan tentang siapa diri kita kepada orang lain dalam suatu kegiatan yang memerlukan pengenalan diri. Dan berikut ini adalah contoh riwayat hidup. Ya, di sini seperti yang tadi dijelaskan, riwayat hidup itu berisi tentang identitas diri kita. Riwayat hidup di sini ada identitasnya nama, umur, tempat, tanggal lahir, bangsa, alamat, dan biasanya adalah pendidikan, riwayat pendidikan, prestasi yang pernah dicapai, terus aktif pada kegiatan apa saja, dan juga ada tanggal, tempat, dan tanda tangan kita sendiri sebagai orang yang menulis riwayat hidup ini dengan sungguh-sungguh. Nah, berikut ini hal-hal yang harus ditulis dalam riwayat hidup. Yang pertama, identitas diri, meliputi nama, usia, alamat, tempat dan tanggal lahir, serta kontak yang dapat dihubungi. Lalu, riwayat pendidikan. Riwayat pendidikan merupakan daftar yang berisi informasi pendidikan yang pernah atau sedang ditempuh. Selanjutnya, pengalaman berorganisasi atau kepanitiaan, meliputi kegiatan atau organisasi yang pernah diikuti semasa sekolah hingga saat ini, seperti ekstrakurikuler, komunitas, dan seminar. Selanjutnya, ada prestasi. Prestasi yang ditulis meliputi berbagai penghargaan yang pernah diraih dari dulu hingga sekarang. Selanjutnya, keterampilan atau kemahiran berisi daftar keterampilan yang dimiliki, seperti keterampilan bahasa asing, keterampilan bermusik, keterampilan berolahraga, atau keterampilan dalam bidang teknologi. Selanjutnya, menulis daftar riwayat hidup. Informasi yang ditulis dalam riwayat hidup dapat disesuaikan dengan informasi tentang diri sendiri. Misalnya, karena kamu masih seorang pelajar dan belum bekerja, maka dalam riwayat hidupmu, kamu tidak perlu menuliskan riwayat pekerjaan. Cukup, kamu dapat mengganti informasi riwayat pekerjaan dengan informasi lainnya, seperti prestasi yang pernah diraih selama sekolah, data orang tua, ataupun keterampilan yang dimiliki. Nah, kita sudah belajar tentang petunjuk pengisian daftar riwayat hidup. Sekarang, kita dapat membuat daftar riwayat hidup dengan benar. Berikut ini contohnya.
seperti yang tadi dijelaskan ya, daftar riwayat hidup untuk siswa ya, untuk siswa, untuk kita kalian semua siswa. Di sini ada data pribadi yang meliputi nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, nomor telepon. Lalu ada riwayat pendidikan. Riwayat pendidikan berarti dari TK hingga sekarang masih SD. Lalu pengalaman ini yang tadi pengganti pekerjaan ya. Jadi pengalaman itu bisa kalian mengikuti ekstrakurikuler apa atau kegiatan apa di sekolah maupun di luar sekolah. Lalu prestasi juga bisa dari dulu sampai sekarang, prestasi yang kalian raih itu ada apa aja bisa ditulis juga di sini. Lalu keterampilan ini biasanya adalah keterampilan yang lain daripada yang lain seperti keterampilan bahasa Arab atau bahasa Inggris. Lalu kesimpulan ini merupakan penjelasan singkat mengenai sikap dan keterampilan yang kita miliki. Misalnya tadi di sini kan keterampilannya ada bahasa Inggris dan bahasa Arab. Nah, di sini isinya penjelasan singkatnya. Mampu berbahasa Inggris aktif dan berbahasa Arab pasif. Di bahasa Inggrisnya ini si Uni Azizah ini bahasa Inggrisnya adalah aktif, sedangkan bahasa Arabnya pasif. Nah, lalu demikian riwayat hidup ini baru deh tanda tangan di sini. Gitu. Jadi daftar riwayat hidup ini adalah harus ditulis dengan yang sebenar-benarnya. Selanjutnya menyampaikan informasi dalam riwayat hidup secara lisan. Seperti yang sebelumnya dijelaskan, riwayat hidup itu didasarkan pada identitas diri serta kegiatan yang telah dilakukan. Pembuatan riwayat hidup harus didasarkan pada kenyataan yang telah dilalui oleh pembuat riwayat hidup. Riwayat hidup dalam bentuk narasi memudahkan dalam penyampaian secara lisan. Seperti yang tadi dijelaskan di awal, riwayat hidup itu bisa disampaikan melalui tulisan atau narasi. Narasi itu berarti kita menuliskan seperti Nah, ini merupakan contoh narasi dari riwayat hidup. Misalnya di sini judulnya dari riwayat hidupku. Yang menulis ceritanya adalah Beni. Saya Beni Maulana. Saya lahir di Jakarta pada tanggal 9 Juni 2006. Saya adalah anak keempat dari 5 bersaudara. Alamat tempat tinggal saya saat ini adalah di Komplek Melati Indah, Blok D4, nomor 7, Cimanggis, Jawa Barat. Saat ini saya bersekolah di SD Erlangga. Saya pernah juara 1 dalam lomba cerdas cermat sains, juara 2 lomba pidato bahasa Indonesia, dan juga juara 2 lomba puisi Sumpah Pemuda. Kegiatan saya saat ini yaitu anggota koperasi sekolah, anggota UKS, serta les musik dan bahasa Inggris. Jadi biasanya kalau daftar riwayat hidup ini penyampaian secara lisan biasanya dia lebih ke non-formal ya. Jadi kalau untuk yang formalnya seperti untuk kegiatan-kegiatan formal atau resmi, dia menggunakan daftar riwayat hidup yang seperti sebelumnya, yang berurut nama, tempat tanggal lahir, itu biasanya untuk formal. Nah, kalau untuk cerita seperti ini, dia biasanya informal, seperti menceritakan saja gitu. Nah ini tadi menceritakan riwayat hidup. Sekarang ayo ingat kembali informasi yang umumnya ditulis dalam riwayat hidup, yaitu ada data diri. Ya, data diri tadi itu seperti nama, tempat tanggal lahir, alamat, dan lain-lain. Lalu riwayat pendidikan dari mulai awal menginjak bangku sekolah sampai saat ini. Lalu riwayat pekerjaan kalau sudah bekerja. Kalau misalnya untuk siswa, berarti dia belum bekerja,
ini bisa di skip, bisa dilewatkan, atau bisa diganti dengan yang lainnya. Nah, ini pengalaman berorganisasi. Pengalaman berorganisasi seperti tadi, sudah mengikuti kegiatan apa saja, ekstrakurikuler kah, atau organisasi apa di sekolah atau di luar sekolah. Lalu, keterampilan atau kemahiran dan prestasi yang pernah diraih. Jadi, ini inti dari isi riwayat hidup. Jadi kalau misalnya mau menceritakan seperti narasi yang sebelumnya, bisa diisi ini nama saya, umur saya, seperti itu. Seperti contohnya yang tadi di atas. Ingat ya, kalau misalnya masih siswa berarti belum bekerja, riwayat pekerjaan bisa dilewatkan saja. Okay, that's our lesson today. Thank you all for your attention. Kalau ada yang masih bingung, bisa langsung ditanyakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari sama-sama kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.